Banyak para ahli terdahulu yang mencoba untuk memformulasikan bagaimana prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang merupakan sumbangan abadi hingga saat ini adalah yang diungkapkan oleh seorang Prancis bernama Henri Fayol. Henri Fayol seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis yang lahir di Istanbul 1841 dan meninggal dunia di Paris 1925. Fayol adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Peninggalan Fayol yang paling terkenal adalah tentang 5 fungsi utama manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengontrol. Fayol yang berangkat dari praktisi sebagai manajer sebuah perusahaan batu bara besar, menyatakan bahwa tidak diperlukan aturan yang kaku dalam kegiatan kerja, karena kelayakan dalam suatu prinsip pada situasi tertentu merupakan seni dari manajemen. Prinsip-prinsip yang dikemukakan Fayol adalah hasil dari pengalamannya selama bekerja. Pada tahun 1929, Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen yang diangkat dari pengalamannya sendiri di mana akan menuntun para manajer dalam mengelola organisasi. Dan 14 prinsip menurut Fayol ialah sebagai berikut. 1. Pembagian kerja, division of work. 2. Keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. 3. Disiplin karyawan, disiplin. 4. Kesatuan perintah, unity of command. 5. Kesatuan arah, unity of direction. 6. Mengebawahkan kepentingan individu terhadap kepentingan umum. 7. Pembayaran gaji, remuneration. 8. Sentralisasi, centralization. 9. Rantai skalar, the hierarchy. 10. Perintah, order. 11. Kesamaan perlakuan, equity. 12. Stabilitas personalia, stability of staff. 13. Inisiatif, inisiatif. 14. Semangat corp, esprit de corps. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas 2 macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Menurut Margareta, 2012, lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Sedangkan, yang termasuk dalam lingkungan internal adalah budaya, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut. Budaya. Budaya dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersamaan oleh anggota suatu organisasi. Karyawan SDM. Karyawan SDM merupakan salah satu faktor penting dalam penunjang keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang ketat, disertai pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan karyawan, adalah penting agar tercapai peningkatan kualitas SDM untuk kemajuan perusahaan. Manfaat pengembangan lain dari sisi karyawan adalah adanya peningkatan motivasi kerja karyawan. Jika motivasi menurun, dapat menimbulkan keinginan pindah kerja atau perputaran karyawan atau turnover. Hal ini dapat merugikan perusahaan karena kesinambungan proses pekerjaan sedikit banyak terganggu karena harus melatih karyawan baru. Pemegang saham. Pemegang saham adalah orang yang memiliki saham di perusahaan dan oleh karena itu berhak mempengaruhi sebuah keputusan lewat rapat umum pemegang saham. Dewan direksi.
Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan, dan lain-lain.